Ya ini kan baru awal. Ini adalah jalan tol pertama yang ada di kawasan Provinsi Bengkulu. Dan kita harapkan ini nanti sambung sampai ke Lubulinggo sepanjang 95 km. Ini kan baru 16,7. Kita harapkan sekali lagi ini akan men-trigger ekonomi daerah karena mobilitas logistiknya lancar, inflasinya menjadi turun, harga-harga menjadi turun, larinya ke sana. Jadi masyarakat akan merasakan mobilitasnya menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Saya kira inilah fungsi yang namanya infrastruktur, baik jalan tol, baik airport, baik seaport, semuanya adalah ke daya saing logistik, lancaran logistik, kemudian larinya ke harga yang akan semakin kompetitif dan murah. Bapak Presiden, apakah nanti akan dianggarkan dalam APBN? Ini memang dari APBN, yang sekarang ada dari APBN, tapi dilewatkan PMN. Karena internal rate of return-nya masih rendah, penggunanya masih rendah, ya mau tidak mau APBN yang masuk. Kalau enggak ya sampai kapanpun nggak akan terbangun. Ini ada yang sudah secara ekonomi IRR-nya bagus, ya silahkan swasta. Tapi kalau yang enggak internal rate of return-nya masih rendah, ya mau tidak mau APBN, PMN harus masuk. Ya. Tahap selanjutnya kapan Pak? Itu tahap kedua Pak. Tahap kedua proyeksi kapan Pak kira-kira? Estimasinya kapan Pak? Ya ini diteruskan, tetapi kan semuanya melihat juga APBN kita. Kemudian di provinsi yang lain kan juga ngejar-ngejar, tapi ini dalam persiapan kok, akan terus. Apa dalam waktu dekat atau masih beberapa tahun lagi Pak? Ini dalam persiapan itu artinya sudah gitu, tapi masih dalam Seksi persiapan. ke-4 ya Pak, tahun 2025 kabarnya Pak. Tahun 2025 dibangun. Enggak, akan kita kejar. Pak, persiapannya berarti Pak? Karena apapun ini adalah jalan tol yang sangat penting, utamanya ruas Bengkulu Lubulinggo. Berarti dalam waktu tahun depan? Bapak, Kita persiapkan, pokoknya terus tidak akan berhenti. Insya Allah. adanya proses hukum dalam pembebasan lahan sendiri ini seperti apa Pak? Di semua tempat, di semua provinsi yang namanya untuk membangun airport baru, membangun seaport baru, pelabuhan baru, membangun jalan tol, selalu persoalan yang paling berat itu adalah pembebasan lahan. Jadi saya sampaikan pendekatannya harus jangan merugikan masyarakat. Udah itu aja. Karena ini untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan umum yang lebih besar, sehingga harus didahulukan. Ya, tetapi juga jangan merugikan masyarakat. Sehingga dapat cepat sekali Pak, dalam tempo 2 tahun pembebasan lahan dan pembangunan selesai dalam tempo 2 tahun. Ya. Pak. Pembebasan lahan mudah sekali. Yang bagus di Provinsi Bengkulu ini pembebasannya cepat sekali. cepat. Proses hukumnya tetap Dan tuntas ya Pak? Iya. Berjalan semuanya lah, jangan sampai ada proses hukum kemudian tolnya berhenti. Enggak. Kepentingan umum, kepentingan rakyat banyak harus didahulukan. Ya. Makasih Bapak Presiden. Ya. Itu Bapak. Pertemuan dengan Pak SB kemarin apa Pak? Apa? Tidak malam. Pertemuan dengan Surya Paloh. Pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Ya, pertemuan biasa. Kita kan sering ketemu, berbicara ya berbicara wajar, masa mau tahu semuanya kan? Ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024, tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu secara detail, enak banget. Komentar kita Pak terkait PPDB Pak, gimana Pak komentar kita Pak terkait PPDB masalah zonasi Pak? Gimana Pak tanggapan kita terkait PPDB yang masalah ini setiap tahun seperti itu semua Pak? Masalah lapangan selalu ada,
di semua kota, kabupaten maupun provinsi ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Ya. Jalan rusak di Provinsi Bengkulu, Pak. Jalan rusak di Bengkulu, Pak. Anggarannya, Pak. Jalan rusak di semua provinsi itu ada. Ini nanti yang akan kita lihat adalah jalan rusak yang sudah mulai diperbaiki. Karena di semua provinsi sekarang ini sudah dimulai perbaikannya. Baik yang saya lihat kemarin sebelumnya di Lampung, di Jambi, di Sumut, dan di provinsi lain dimulai. Paling lambat, insya Allah akhir bulan Juli ini semuanya sudah Pak, kalau Lampung kan dapat 800 miliar. Kalau Bengkulu kira dapat berapa miliar? Bengkulu berapa kira-kira Pak? Bantuan dari APBN. ya apalah semua masa ditanyakan. Tanyakan ke Menteri PU. PU ada. Berapa Pak Basuki? 400 miliar, Pak. 400 miliar. Untuk 8 ruas 8 ruas itu di wilayah mana aja, Pak Bas? di wilayah Bengkulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.